Oke, teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini adalah pembahasan pemeriksaan ekuitas pemegang saham. Ini adalah pertemuan ketiga di mana pertemuan pertama kita telah membahas tentang pemeriksaan utang jangka pendek, kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang pemeriksaan utang jangka panjang. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan ekuitas pemegang saham. Pokok-pokok pembahasan adalah tentang definisi ekuitas pemegang saham, kemudian tujuan pemeriksaan ekuitas pemegang saham, selanjutnya itu adalah tentang tujuan substantif terhadap ekuitas pemegang saham, kemudian program audit dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Jadi sekali lagi bahwa hari ini kita akan membahas tentang definisi ekuitas pemegang saham, kemudian prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas pemegang saham, kemudian tujuan pengujian substantif, kemudian program audit. Ya. Definisi tentang ekuitas pemegang saham. Modal, kalau kita bicara dengan ekuitas, kita akan berbicara tentang modal. Modal sendiri atau owner equity adalah jumlah kumulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan sebagai suatu entitas ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan di perusahaan. Jadi kalau kita melihat di neraca, komponen ekuitas itu ada setoran modal, kemudian ada laba ditahan, kemudian ada pencadangan, ya, ada laba tahun berjalan, ada laba tahun lalu. Bagi perusahaan perorangan, maka modal sendiri itu ditunjukkan dalam akun atas nama seseorang, misalnya modal atas nama Tuan Soeharno, gitu ya, kemudian Nona Christine, Nona Dahlia, kemudian Tuan Sahrir, dan lain sebagainya. Itu yang mereka tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan perseorangan. Kemudian kalau perusahaan ini dalam bentuk firma, maka akun modal sendiri disajikan dalam akun modal atas nama tiap-tiap sekutu atau akun pripe atas nama masing-masing sekutu juga. Jadi modal atas nama A, kemudian pripe atas nama A, mungkin modal atas nama B, pripe atas nama B. Kemudian di dalam perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, modal sendiri ini ditunjukkan dalam akun saham atau capital stock, ada paid capital, treasury stock, kemudian saldo laba dan cadangan. Ini kalau dalam bentuk PT ya. Berbeda. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini berbeda. Kalau perorangan ditunjukkan modal atas nama Tuan A, Tuan B, Tuan C. Kemudian kalau firma itu disebutkan juga modal atas nama sekutu siapa ya, sekutu A, sekutu B, pripe-nya juga disebutkan masing-masing pripe-nya berapa. Tapi kalau di PT itu disebutkan capital stock-nya
paid capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Oke, kalau kita lihat di neraca, posisi ekuitas ini ada di posisi pasipa, ya, letaknya itu ada di bawah utang kelompok utang jangka panjang. Jadi di pasipa itu ada utang lancar, utang jangka panjang, kemudian yang terakhir itu adalah ekuitas. Nah, hari ini kita akan membahas khusus mengenai pemeriksaan ekuitas ini, ya. Prinsip akuntansi berterima umum, ya. Ini ada modal saham, kemudian ada treasury stock, kemudian ada saldo laba. Modal saham. Pemakai laporan keuangan memerlukan informasi terkait tipe saham yang dikeluarkan, nilai nominalnya, tarif pembagian dividennya, penjelasan terkait saham yang memiliki hak istimewa, kemudian jumlah saham yang beredar, kemudian dividen kumulatif yang masih terutang oleh entitas serta cadangan saham untuk hak opsi, kemudian penukaran dengan obligasi atau saham bersyarat lainnya. Kemudian informasi yang diperlukan, ya, oleh pemakai laporan keuangan meliputi jenis saham yang dikeluarkan, nilai nominalnya, dan jika ada tarif dividennya. Untuk saham istimewa, sifat keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham juga harus dijelaskan. Misalnya apa? Misalnya hak istimewa dalam pembagian dividen, dalam hal likuidasi, dan lain sebagainya. Jadi keistimewaannya itu harus dijelaskan. Kemudian jumlah saham yang diizinkan untuk dikeluarkan, kemudian saham yang telah dikeluarkan, yang ada di tangan perusahaan sebagai treasury stock, dan yang beredar. Jadi jumlah saham itu harus dijelaskan. Yang diizinkan berapa, yang telah dikeluarkan berapa, yang ada di tangan perusahaan sebagai treasury stock berapa, kemudian saham yang beredar itu berapa. Kemudian jumlah dividen, jumlah dividen yang kumulatif, saham istimewa yang belum dibayar oleh perusahaan, baik jumlah total maupun jumlah sahamnya juga harus dijelaskan dalam hal ini. Kemudian jumlah saham yang disediakan untuk stock option plan untuk ditukar dengan obligasi atau saham istimewa. Jumlah saham yang telah dipesan tetapi belum dikeluarkan, ini juga harus dijelaskan. Dividen yang telah diumumkan tetapi belum dibagikan, dan saham yang dikeluarkan dalam penggabungan perusahaan jika ini ada. Selanjutnya tentang treasury stock. Treasury stock disajikan pada laporan posisi keuangan dalam klasifikasi yang sama dengan modal. Saldo yang disajikan merupakan penjumlahan dari harga perolehan dikurangi dengan jumlah nominal modal dan saldo laba perusahaan. Kemudian saldo laba atau direct earning atau defisit disajikan pada laporan perubahan ekuitas, diambil dari akumulasi laba atau rugi berjalan perusahaan dari awal perusahaan berdiri. Kemudian terakhir itu adalah cadangan modal saham atau saldo laba yang dicadangkan, disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terpisah dari modal saham. Oke, kita langsung ke tujuan pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan ekuitas pemegang saham tentu ada maksudnya atau ada tujuannya. Tujuan pemeriksaan ekuitas pemegang saham yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan telah mencerminkan saldo yang sebenarnya pada tanggal laporan keuangan. Pengujian ekuitas pemegang saham ini memiliki tujuan, yaitu pertama,
Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal terhadap ekuitas entitas. Kemudian untuk menilai kesesuaian struktur permodalan dalam akte pendirian dan perubahannya dengan yang tercantum di laporan keuangan. Jadi pada saat pemeriksaan ini teman-teman juga harus meminta akte pendirian dan akte perubahan. Karena modal itu juga telah tercantum di sana, berapa yang di-store dan lain sebagainya, itu ada pemegang sahamnya siapa aja juga ada di sana. Kemudian teman-teman juga harus memastikan bahwa entitas ini memiliki persetujuan pemerintah yang diperlukan, misalnya dari Kementerian Hukum dan HAM, ada kalau OJK ini perusahaan keuangan, ya, bisa bank, bisa lembaga keuangan bank, dan lain sebagainya, ya, yang terkait dengan pendirian dari perusahaan itu. Kemudian tujuan selanjutnya adalah memastikan otorisasi atas setiap perubahan ekuitas oleh manajemen entitas yang berwenang. Kemudian memeriksa bukti yang sah atas setiap perubahan dan transaksi pada saldo laba. Selanjutnya adalah untuk memastikan, tujuannya pemeriksaan ini adalah untuk memastikan ekuitas telah dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Serta hal penting lainnya telah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang program audit dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, di mana dalam program audit ini kita akan membahas tentang prosedur awal, kemudian prosedur analitik, kemudian pengujian terhadap transaksi rinci, kemudian pengujian terhadap saldo akun rinci. Di mana tahapan yang terakhir kemudian kita akan melakukan verifikasi penyajian dan pengungkapan. Masing-masing tahapan ini kita akan bahas sebagaimana diungkapkan di bawah ini, ya. Program audit adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat teman-teman ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Di dalam hal ini, seandainya teman-teman diberikan tugas untuk memeriksa akun ekuitas pemegang saham. Prosedur audit awal. Pengujian substantif atas ekuitas pemegang saham mencakup prosedur yang dibuat untuk mencapai tujuan audit yang disebutkan di atas. Fase kegiatan audit bervariasi dari audit umum yang luas hingga audit terperinci. Pada saat teman-teman melakukan prosedur audit awal, hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan pengusutan saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum di neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan di buku besar. Nanti di neraca saldo ekuitasnya berapa, kemudian di buku besarnya berapa nilainya. Kemudian hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar atau lakukan recek ulang. Kemudian lakukan review terhadap mutasi yang luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Kemudian lakukan
pemeriksaan atau usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun sebelumnya. Jadi pada saat memeriksa ini teman-teman harus memeriksa kebenaran saldo awal dari ekuitas pemegang saham dengan mencocokkan dengan data yang ada dalam kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya. Kemudian usut juga posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Kemudian terakhir ini adalah lakukan rekonsiliasi akun kontrol modal saham dalam buku besar ke buku pembantu atau subbuku besar pemegang saham dan buku sertifikat saham. Selanjutnya adalah tentang tahap berikutnya adalah prosedur analitik. Pada saat teman-teman melakukan prosedur analitik, biasanya teman-teman akan menghitung nilai buku saham biasa, kemudian return on common stock holder, kemudian dividen payment, kemudian ada laba per lembar saham atau yang teman-teman sering dengar itu atau ketahui adalah earning per share. Nilai buku ini dapat dihitung dengan menggunakan formula ekuitas pemegang saham dibagi rata atau rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian return on common stock itu bisa dihitung dengan formula laba bersih dibagi dengan rata jumlah saham biasa yang beredar, kemudian dividen payment atau sering kita dengar dengan singkatan DPR, yaitu dividen kas dibagi laba bersih. Yang terakhir ada earning per share, itu laba bersih dibagi rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Ini adalah rumusnya. Kemudian di tahap prosedur analitik ini, teman-teman juga harus melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan teman-teman, sekali lagi teman-teman pada tahap ini juga harus melakukan analisis, ya. Berdasarkan data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan atau data lain. Jadi analisis yang teman-teman lakukan itu harus didasarkan data yang lalu juga, yaitu dibandingkan dengan data-data yang lalu untuk mengetahui trennya bagaimana, ya. Mengalami perbaikan atau penurunan atau sama, ya. Ini untuk tren perkembangan dari intern. Bagaimana dengan perusahaan sejenis, ya? Apakah lebih baik, sama atau lebih buruk dibanding dengan perusahaan-perusahaan sejenis? Nah, yang teman-teman perlu lakukan untuk perusahaan sejenis ini biasanya teman-teman masih bingung, maka biasanya teman-teman bisa melihat dari data yang ada di bursa saham atau IDX, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana, lihat sektor ekonominya apa, kita bandingkan dengan rata-rata yang performan dari perusahaan sejenis yang ada di bursa efek. Yang terakhir itu dibandingkan dengan anggaran yang mereka buat, ya, atau yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Jadi untuk mengukur tentang tingkat pencapaian, apakah entitas ini pencapaiannya atau realisasinya di bawah anggaran, sama atau melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Oke, selanjutnya adalah tahap
Selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Pada tahap pengujian transaksi rinci ini, teman-teman harus melakukan pemeriksaan terhadap bukti pendukung pencatatan ke dalam akun modal saham, kemudian paid capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa tentang pencatatan transaksi atau informasi terhadap pengumuman dividen dan bagaimana pembayarannya. Kemudian selanjutnya itu pengujian terhadap saldo, ya, saldo akun rinci. Bandingkan penyajian ekuitas pemegang saham di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Teman-teman juga harus mempelajari tentang isi dari anggaran dasar atau anggaran perubahan, ya, kalau ada, ini yang tercantum dalam akte perubahan, ya, akte perubahan dan akte pendirian dan akte perubahan, kemudian anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, ya. Teman-teman harus minta data-data atau dokumen. Biasanya ini dibuat oleh notaris. Kemudian teman-teman juga harus mempelajari tentang notulen rapat dari pemegang saham dan komisaris dan dokumen lainnya, ya, yang memuat tentang masalah-masalah pemegang saham, permasalahan dari pemegang saham atau permasalahan tentang ekuitas. Kemudian periksa perjanjian kredit dan bond venture, ya, mengenai pasal tentang pembagian dividen. Karena di dalam PK atau bond venture ini juga akan memuat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pihak klien. Ya, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, kemudian ada ketentuan harus memelihara saldo modal kerja minimal sehingga perusahaan itu tidak terganggu dalam menjalankan kegiatan operasional. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman juga harus melakukan analisa tentang akun modal saham, kemudian treasury stock, kemudian saldo laba untuk mengetahui tren, ya, trennya selama ini bagaimana, mengalami perbaikan atau sama atau mengalami penurunan. Kemudian lakukan konfirmasi. Kemudian periksa nomor urut registrasi saham. Kemudian periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya, kemudian selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di akun laba ditahan. Selanjutnya pada tahap yang terakhir yaitu tahap verifikasi penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian ekuitas pemegang saham di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pertama, teman-teman harus memeriksa tentang pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah modal saham dan dengan paid in capital. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa tentang penyajian treasury stock yang ada di neraca. Pencatatannya bagaimana, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya.
Teman-teman juga harus memeriksa tentang penyisian ya, saldo laba dalam tahun yang diaudit. Nilainya berapa, ya, hitung ulang lagi ya. Tahun lalu berapa, sekarang berapa. Ada nggak mutasi-mutasi yang luar biasa atau abnormal. Kemudian periksa. Terakhir itu periksa tentang penjelasan dari klien kita terkait dengan modal saham. Ini adalah contoh konfirmasi untuk pemeriksaan ekuitas. Contohnya adalah berikut merupakan contoh konfirmasi ekuitas pemegang saham oleh auditor. Daftar pemegang saham PT Sukses Abadi. Itu nama pemegangnya adalah Tuan Bagio. Jumlah lembarnya 2 juta, kemudian nilai nominalnya 2 miliar. Kemudian Nyonya Siti, ya, ini kelihatannya suami istri. Itu 500.000 atau 500 juta. Nilai per saham per lembar adalah 1.000. Ya, sehingga total modal yang ditempatkan dan disetor PT Sukses Abadi adalah sebesar 2,5 miliar sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Atas dasar informasi tersebut di atas, auditor kemudian membuat konfirmasi kepada pemilik dari PT Sukses Abadi, yaitu Tuan Subagio. Ini contoh lembar konfirmasinya. Mungkin teman-teman tulisannya terlalu kecil, jadi nggak terlalu kebaca. Oke, kemudian ini teman-teman bisa melakukan latihan. Ya. Buat daftar pemegang saham perusahaan Anda masing-masing per 31 Desember mungkin 2022 gitu ya. Setelah itu Anda bisa minta untuk membuat surat konfirmasi. Jadi teman-teman yang sudah bekerja bisa melakukan latihan, memeriksa neraca, kemudian melihat pemegang sahamnya siapa aja, masing-masing berapa, kemudian lakukan konfirmasi. Membuat confirmation control sheet atas konfirmasi yang telah dikirim, beri rekonsiliasi atas balasan konfirmasi yang selisih. Jadi nanti biasanya pemegang saham itu akan mengirimkan, saya punya sekian lembar, nilainya sekian, kemudian dicocokkan. Kemudian berikan tindak lanjut yang Anda usulkan dan kesimpulan atas saldo ekuitas yang telah dikonfirmasi tersebut. Apakah sudah wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku? Apakah membutuhkan jurnal penyelesaian atas selisih konfirmasi? Kemudian teman-teman harus menjelaskan bila ada terjadi perbedaan tersebut dalam kertas kerja. Yang kedua, sebagai calon auditor, teman-teman misalnya diberi tugas untuk mencari kasus atau permasalahan yang biasa terjadi pada ekuitas pemegang saham saat auditor melakukan audit. Ya. Teman-teman nanti juga bisa mendiskusikan dengan teman saudara di kelas gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana teman-teman itu bisa menemukan masalah tersebut pada saat melakukan audit, serta teman-teman juga membuat latihan untuk menyimpulkan audit ekuitas pemegang saham apabila masalah yang Anda paparkan benar-benar terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada membuat jurnal penyelesaian. Jadi teman-teman bisa berdiskusi bareng-bareng sama sesama mahasiswa, ya, bikin simulasi ya, dari
pemeriksaan ekuitas pemegang saham. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan di atas, maka dapat kami rangkum ya. Pengujian substantif terhadap modal saham itu dilakukan dengan tujuan pertama adalah untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang terkaitan dengan ekuitas pemegang saham. Kemudian membuktikan bahwa saldo modal saham yang telah mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca selama tahun yang diaudit. Kemudian membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Kemudian membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Kemudian yang kelima adalah untuk membuktikan kewajaran penilaian ekuitas ya, pemegang saham yang tercantum di neraca. Terakhir adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan entitas pemegang saham di neraca. Itu teman-teman yang inti pembahasan pada pagi hari ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang nantinya akan bekerja sebagai auditor, di mana pembahasan hari ini memberikan gambaran tentang bagaimana teman-teman melakukan pemeriksaan untuk akun ekuitas pemegang saham. Jadi tadi sudah diajarkan tentang tujuan dari pemeriksaan, kemudian ada program kerja, ada program audit atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman pada saat teman-teman melakukan pemeriksaan akun ekuitas pemegang saham. Ada apa aja yang harus dilakukan ya. Ada beberapa tahapan pada saat pemeriksaan ekuitas pemegang saham ya, dimulai dari prosedur awal audit ya, apa aja tugas-tugas teman-teman selama prosedur awal audit ya, kemudian prosedur analitik apa yang harus dianalisa, kemudian bagaimana membandingkannya, dasarnya dari data historis, data industri sejenis, atau berdasarkan dari target atau anggaran yang telah diputuskan oleh pihak manajemen, kemudian pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci, kemudian adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai auditor pada saat ditugaskan untuk memeriksa ekuitas pemegang saham. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang pemeriksaan terhadap siklus pendapatan. Ini adalah pertemuan keempat ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang pemeriksaan terhadap siklus pendapatan. Oke, selamat pagi, sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.